Selamat pagi Oma, Opa, sampai bertemu lagi di Persekutuan Usia Indah. Pada saat ini di mana Opa, Oma tinggal di rumah, tidak boleh keluar, tetapi Tuhan beserta dengan kita semua. Mari kita persiapkan hati kita. Kita masuk ke rumah Tuhan dengan menyanyikan "Ku Masuk Ruang Maha Kudus". Mari Oma, Opa, kita masuk di dalam doa. Puji syukur kami naikkan ke hadapan Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah Usia Indah dengan melalui online. Kami tahu Tuhan Engkau selalu beserta dengan kami dan Engkau memelihara kami, memberi kekuatan kepada kami semua. Kami tahu Tuhan Engkau begitu baik. Engkau begitu mengasihi kami semua. Dan kami serahkan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam Kau Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Mari Oma Opa kita menyanyikan Sungai Hidup Sukacita. Awan yang gelap yang seringkali menghadapi segala penderitaan, segala pencobaan, tetapi bisa lewat melalui bersama dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Sungai Hidup Sukacita. Mengalir masuk
firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenai jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum firman Tuhan ditaburkan, mari kita menyanyikan lagu Pertolonganmu. Selamat jumpa jemaat Usia Indah di dalam persekutuan Usia Indah kali ini. Marilah kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami mau menyerahkan waktu yang berharga ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan membuat jemaat-Mu mengerti dan membuat juga hamba yang berdiri di depan menjelaskan dengan baik, supaya isi hati-Mu akan kami terima dengan baik, dan kami boleh berubah ke dalam rupa Tuhan yang mulia sesuai dengan keinginan-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kali ini
kita akan belajar dari kitab Yosua 1, 2, dan 6. Itu adalah cara Yosua meruntuhkan kota Yeriko. Judulnya adalah ketaatan yang mampu merobohkan kota. Bagaimana rahasianya? Pada Yosua 1, Tuhan berjanji kepada Yosua. Yosua adalah penerus Musa. Musa tidak membawa bangsa masuk Kanaan, tetapi Yosua lah yang akan membawa bangsa itu masuk ke dalam tanah perjanjian. Janji Tuhan kepada Yosua adalah dalam menuju Kanaan, setiap tempat yang engkau injak oleh telapak kakimu, Tuhan akan berikan, sama seperti janji Tuhan kepada Musa, daerah yang begitu luas akan diberikan kepada orang Israel. Janji berikut, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi Yosua, karena Tuhan akan menyertai dan tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan. Sebab itu Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan sumpah. Nah sekarang kalau ada janji, ada syaratnya. Ada syarat apakah untuk memenuhi janji Tuhan? Kuatkan, teguhkan hatimu. Lalu bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum Taurat. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Berarti jangan menyeleweng ya dari apa perintah Tuhan. Jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan. Jadi kita harus mengingat janji Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Lalu bertindak melakukan firman Tuhan. Hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan kecut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, tibalah Yosua dengan masyarakat Israel berhadapan dengan kota Yeriko. Apa yang permulaan dilakukan oleh Musa? Dia mengirim 2 orang pengintai untuk menyelidiki akan kota Yeriko yang akan mereka serang itu. Kedua pengintai tiba di rumah Rahab, dan Rahab menyembunyikan kedua pengintai itu dari orang-orang yang mencarinya. Disembunyikannya di sotoh rumah di atas dan ditutupi dengan batang rami. Nah, sesudah tembok kota atau sesudah pintu gerbang ditutup, Rahab berbicara dengan kedua pengintai itu. Kedua pengintai itu mau tahu kondisi kota seperti apa. Nah, dari konfirmasi Rahab, Yosua mendapat pengetahuan yang berharga bahwa ternyata penduduk kota gemetar ketakutan karena mereka sudah merasa bahwa Tuhan akan menyerahkan kota Yeriko itu kepada bangsa Israel. Karena orang-orang di Yeriko sudah mendengar bagaimana Tuhan sudah membuat laut Teberau itu kering sehingga orang Israel bisa jalan lewat. Dan bagaimana kota-kota lain yang besar dengan raja-raja sudah ditumpas. Jadi kegentaran meliputi seluruh kota Yeriko. Sebab itu Rahab minta kepada kedua pengintai, tolong pada saat kalian memasuki kota Yeriko, selamatkan aku dan keluargaku. Dan tanda yang diberikan adalah seuntai benang merah, tali merah yang tertambat di jendela terulur ke bawah, dan itulah tandanya
bahwa rumah yang ada tanda merah itu akan diselamatkan. Nah, sekarang bagaimana caranya, strategi Tuhan untuk mengalahkan kota Yeriko? Yosua datang kepada Tuhan dan Tuhan memberikan strategi yang tidak biasa dilakukan oleh orang berperang. Biasanya orang berperang itu pakai peluru, pakai bom. Zaman sekarang mereka dulu pakai pedang, pakai pentung, pakai tombak, pakai kayu. Tetapi Tuhan mengatakan begini, sekarang kumpulkan orang-orang, lalu kelilingi kota Yeriko 1 kali 1 hari selama 6 hari. Para imam 7 orang dengan sangkakala di tangan berjalan di depan tabut Tuhan. Tabut Tuhan mengiringi, lalu di belakang adalah para pasukan. Demikianlah Yosua melakukan perintah Tuhan, dan seluruh umat itu mentaatinya, dan mereka berjalan berkeliling kota 1 kali 1 hari selama 6 hari. Dibutuhkan penguasaan diri, dibutuhkan ketaatan untuk tidak bertindak melakukan sesuai dengan pikiran sendiri, hanya taat mutlak kepada firman Tuhan. Nah, pada hari yang ke-7 mereka mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali, dan pada saat ke-7 sangkakala dibunyikan panjang. Sesudah itu rakyat bersorak-sorai. Pada saat gemuruh sorak-sorai daripada bangsa Israel, saat itu maka kota itu runtuh temboknya, seluruhnya runtuh temboknya, sehingga kota itu dapat dimasuki oleh tentara Israel dan mulai dijarah oleh mereka. Nah, pada saat itu Tuhan berkata dan orang Israel taat. Di dalam Yosua 6 ayat 19 dikatakan, segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Kota itu boleh dijarah, semuanya boleh diambil. Rajanya dibunuh, orang-orangnya dibunuh, semuanya hartanya diambil. Tetapi emas, perak, besi, dan tembaga itu harus dikuduskan bagi Tuhan. Jadi kita bisa melihat apakah strategi Tuhan itu berhasil. Dengan ketaatan, maka Yosua mendapatkan keberuntungan. Di dalam firman Tuhan di yang Yosua 1 ayat 8 itu dikatakan bahwa kita haruslah melakukan firman Tuhan. Kita harus mendengar firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita harus memperkatakan firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan. Maka janji Tuhan, engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi, dan engkau akan berhasil. Nah, sekarang penerapan apa sih yang dapat kita lakukan sebagai usia indah? Kita tidak lagi berhadapan dengan kota untuk meruntuhkannya, tetapi ada hal di dalam diri kita yang harus diruntuhkan, yaitu kebiasaan-kebiasaan lama kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang berdosa, hal-hal yang tidak disukai Tuhan, itu yang harus diruntuhkan. Misalnya apa? Misalnya kalau kita punya sakit darah tinggi, dokter mengatakan jangan banyak makan asin-asin. Kalau kita didiagnosa penyakitnya adalah gula, maka kita tidak boleh banyak makan manis-manis. Nah, jikalau kita tiba di suatu pesta nikah, ada banyak makanan, dan juga ada pesta Natal, ada pesta ulang tahun usia indah misalnya, dalam makanan yang tersedia banyak, apakah kita mampu menguasai diri? Kita harus ingat,
Kita tidak boleh banyak asin-asin. Kita tidak boleh banyak gula-gula. Kita tidak boleh banyak goreng-gorengan. Jadi ambillah secukupnya. Ambillah sesuai porsi kita yang mampu kita habiskan dan juga mampu memberi kesehatan kepada kita. Demikianlah kita harus belajar taat. Ketaatan Yosua mampu meruntuhkan tembok, dan ketaatan kita mampu meruntuhkan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar boleh tersimpan dalam hati kami. Kami boleh taat dan menguasai diri, supaya setiap kebiasaan-kebiasaan kami yang tidak baik, semuanya itu boleh dihapuskan dan dihancurkan, sehingga kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi saksi Tuhan yang baik. Tolong Tuhan, berikanlah kami juga relasi yang baik kepada anak, mantu, cucu, supaya firman Tuhan yang kami lakukan menjadi berkat bagi mereka juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila engkau mendengar dan membaca, Mesias ada di sana dan ada di sini. Jangan engkau percaya semua itu, tiada manusia yang tahu. Dengarkanlah isyarat alam ini, bencana demi bencana sedang terjadi. Yakinlah semua ini satu tanda peringatan kepada kita semua. Marilah kita siap sedia, taat dan tak jemu berdoa. Anak manusia segera datang. Bila kau lihat peristiwa ini, sedang tertidur, satu terangkat, satu tertinggal. Dua orang di ladang, satu terangkat, satu tertinggal.
Tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan pada saat ini, minggu ketiga, dijalankan 2 kali. Yang pertama untuk kas UI, yang kedua untuk kas diakonia. Dan persembahan itu dapat disimpan di dalam amplop dan dapat diberikan kepada pengurus sewaktu bertemu. Marilah kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini Tuhan juga menyertai di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kami boleh mempersembahkan apa yang sudah kami terima dari Tuhan. Kiranya persembahan ini sungguh boleh berkenan di dalam hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Yang pertama-tama kita berdoa bagi gereja kita supaya dapat kita berkumpul bersama-sama lagi, dapat ibadah di gereja. Yang kedua, kita juga berdoa bagi saudari Impik yang dalam keadaan sakit, sedang di kemo yang kedua, ya. Jadi kita berdoa untuk 2 hal ini terlebih dahulu. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu. Kami tahu Tuhan, COVID ini begitu lama. Kami tahu makin hari ya Tuhan, makin banyak yang tertular. Tuhan, kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tetap memberi kami kekuatan, memberi kami ya Tuhan kesegaran dan sukacita, walaupun di dalam keadaan
susah, dalam keadaan di mana kami oma opa harus berdiam diri di rumah. Tetapi kami tahu Engkau beserta dengan kami. Tolong ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di gereja, dapat ibadah kembali di gereja. Dan Engkau saja ya Tuhan yang akan membuka jalan bagi kami semua. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudari Impik, di mana pada saat ini dia ada dalam keadaan sakit yang ada di Singapura. Dan dia sedang di kemo untuk kedua kalinya. Kiranya Engkau juga menolong dia, memberi kekuatan, sehingga dia dapat tegar bersama dengan Engkau dan mempunyai sukacita, dan juga menolong anak-anaknya yang menjaga dia, dan juga memberikan dokter yang baik, suster, dan juga ya obat-obatan yang diminumnya. Yang kedua, kita berdoa bagi Susan Sutandar, di mana dia juga dalam keadaan sakit. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu, kami berdoa bagi Susan, di mana pada saat ini dia sedang sakit, tetapi kami tahu dia mempunyai kesehatan dan mempunyai hati yang selalu bersandar kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, hidupnya adalah sepenuhnya di tangan Engkau. Tolong dia beri sukacita, ketegaran, dan berikan dia juga kekuatan Tuhan menghadapi ini semua. Dan kami serahkan doa kami dalam Kau Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Yang terakhir, kita berdoa bagi bangsa dan negara, dan juga di mana pada saat ini kita akan mendapatkan untuk obat COVID yang akan diberikan kepada kita pada saat ini. Mungkin sebentar lagi kita dapat mendapat vaksin untuk corona ini. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di dalam menghadapi situasi ini, baik ekonomi, baik penyakit ya COVID ini, dan juga vaksin yang akan diberikan kepada kami semua. Biar ini berjalan dengan baik dan banyak orang mendapat vaksin dari obat COVID ini. Kami serahkan semua doa kami hanya di dalam Kau Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Shalom, Oma, Opa, Bapak, Ibu, semuanya yang ada di Persekutuan Usia Indah Kipembri. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali meskipun di udara. Terkadang kita bertanya, apa yang akan kita perbuat dalam kondisi di rumah aja seperti saat ini? Matius 24 ayat 42 memberi petunjuk. Saya akan membacakan Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Untuk menyambut firman Tuhan tersebut, saya akan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Berdoa dan Berjaga-jagalah. Ku berdoa dan berjaga-jaga, hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak dara yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Ku berdoa dan berjaga-jaga,
hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Selalu berdoa, selalu berjaga, dulu sampai hari Tuhan tiba. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga-jaga. Demikian, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua. Mari Oma Opa kita akhiri persekutuan kita pada saat ini dengan membacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang bertata di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sampai di sini, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.